perlu digarisbawahi bahwa bagaimana seorang pimpinan negara akan menjalankan amanat konstitusi apabila lahirnya pimpinan tersebut telah mencederai konstitusi itu sendiri dan melanggar etika berkonstitusi. Presiden Prabowo lah yang justru meminta sampai 5 kali untuk Gibran mendampingi. Seharusnya sangat tidak adil kan kalau hanya Gibran yang dikuyok-kuyok. Mestinya Prabowo juga harus dimakzulkan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel kami, di Revolvere Channel Merdeka. Hari-hari terakhir ini ramai berselancar di berbagai media sosial tentang 8 petisi 103 mantan perwira tinggi TNI yang rupa-rupanya sangat menghebohkan. Namun di balik itu, setelah kami mencermati satu demi satu dari 8 petisi tersebut, boleh kami mencermati dan mengkoreksi serta menambahkan yang pada prinsipnya kami sepakat. Namun di beberapa poin perlu kami dari Revolvere Channel untuk mengkritisi dan mengkoreksi. Ke-8 petisi tersebut adalah satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tatanan hukum dan tata tertib pemerintahan. Ini memang benar dan mutlak. Sepertinya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kenapa demikian? Sebab amandemen Undang-Undang Dasar ini menurut kami adalah sudah kebablasan. Mengapa demikian? Karena terus terang saja pembukaan dan batang tubuh sudah tidak sesuai lagi. Sehingga kemudian berakibat pada sistem ketatanegaraan yang membingungkan dan mengakibatkan kekuasaan presiden yang absolut. Artinya presiden menjadi sulit untuk dimakzulkan apabila melakukan kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama yang bersifat politis. Sebab tidak ada lagi apa yang dinamakan lembaga tertinggi negara. Itu salah satu contoh dari sekian banyak amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang menurut kami kemudian menjadi kebablasan. Poin kedua adalah mendukung program kerja kabinet merah putih yang di dalamnya berisi hasta cita, kecuali melanjutkan pembangunan IKN. Di sini kami sedikit mengkritisi dan mengkoreksi. Sebenarnya tidak cuman pembangunan IKN saja yang harusnya menjadi sorotan.
Karena apa? Karena Hasta Cita ini ternyata di dalamnya berisi program-program yang menurut kami kurang tepat lah ya. Misalkan apa? Makan bergizi gratis. Realisasinya seperti apa? Uangnya dari mana? Inputnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Dan pelaksanaannya seperti apa? Ini aut-autan. Itu berkaitan dengan makan bergizi gratis. Kemudian penyediaan 3 juta rumah. Ini juga tidak jelas. Kemudian Danantara. Pembentukan Danantara ini kita ketahui semua telah mensuspend perdagangan saham dan berakibat fatal bagi perekonomian kita. Bagaimana dolar tembus ke 17.000, meroketnya nilai harga emas dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini juga di podcast kami sebelumnya sudah kami ulas, ternyata menurut kami cukup ngaco. Ngaconya dari mana? Dari berbagai pernyataan beberapa menteri di Kabinet Merah Putih. Ini mohon dikoreksi Pak, bahwa tidak cuma IKN yang menimbulkan masalah. Poin ketiga adalah menghentikan proyek strategis nasional, PIK 2, Rambang, dan lain sebagainya. Itu memang sangat diperlukan dan harus ada ketegasan dari Presiden Prabowo. Kemudian poin keempat adalah menghentikan arus masuknya tenaga kerja asing, terutama dari China. Itu saya anggap juga sangat realistis, mengingat banyak anak bangsa yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian pemerintah wajib melakukan dan mengkaji kembali pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Ini juga sangat krusial, mengingat beberapa hasil tambang kita ternyata adalah yang terbesar di dunia, dan ini harusnya benar-benar diamankan tata pengelolaannya, kemudian bisa untuk menjadikan bargaining position tentang kedudukan negara kita di bidang ekonomi di dunia internasional. Ini wajib Pak, betul-betul. Saya sangat mendukung itu. Kemudian melakukan reshuffle para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas para pejabat dan aparat yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7. Nah, ini poin ini beredar karena kemudian timbul ada seolah-olah matahari kembar.
mantan Presiden Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Yudhoyono juga telah menyampaikan sindiran. Di sini sebenarnya perlu ketegasan, sekali lagi, perlu ketegasan Presiden Prabowo. Kemudian poin ke-7, ini juga sangat menarik. Mengembalikan Polri pada tugas pokok fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian tidak larut dalam hiruk-pikuk politik, serta menjaga integritas dan netralitas. Apabila ini dilakukan pembiaran, perusakan demokrasi yang sistemik yang kemarin telah terjadi akan kembali lagi berulang dan berulang terus. Itu juga saya sangat mengapresiasi. Nah, kemudian yang sangat menarik adalah poin ke-8 tentang pemakzulan wakil presiden yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini karena apa ya? Karena sudah terjadi amandemen, tentunya tidak semudah itu untuk kemudian dilakukan pemakzulan. Seperti apa yang telah diungkapkan Bung Rudy Kamri dalam podcastnya, mohon maaf dan mohon izin Bung Rudy, kami ambil podcast Anda yang sangat penting tentang proses naiknya Gibran, proses perjalanan Gibran menjadi wakil presiden. Harus kita akui, kelahiran proses pencalonan Gibran memang cacat etika dan moral. Yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan adalah MK. Ada intervensi kekuasaan di situ, ada kong kali kong antara paman dan keponakan, ada paman Usman di situ, dan sudah dijatuhi hukuman, dipecat dari ketua MK, dan sudah diberikan sanksi bahwa paman Usman melanggar etika dan moral secara berat. Ada konflik of interest. Ini sudah loud and clear. Artinya harus kita akui proses pencalonan Gibran menjadi wapres itu adalah haram. Nah, akhirnya banyak orang yang mengatakan Gibran ini adalah anak haram konstitusi kita. Ini tidak berlebihan karena memang kenyataannya begitu. Meskipun Profesor Mahfud MD mengatakan, ya pencalonan Gibran dan sekarang terpilih jadi wapres tidak lagi ada jalan konstitusional yang bisa kita lakukan. Kita suka tidak suka, marah tidak marah, harus menerima. Karena secara prosedural benar. Dan ini yang dikatakan otoritarian legalisme atau legalis formalis. Semua dikatakan dinormalkan. Kalau peraturannya tidak ada, dibuat peraturan. Kalau pencalonannya ini tidak sesuai dengan peraturan, peraturannya yang dirubah. Ini yang legalis formalis atau sekedar otoritarian legalisme. Itu yang terjadi. Dan Profesor Mahfud MD mengatakan memang ya tidak ada pilihan lain bagi kita, bagi rakyat untuk menerima Gibran apa adanya. Tapi, ada tapinya ini, Profesor Mahfud MD juga bilang bahwa Gibran akan menerima risiko sosial.
hukum alam yang akan bekerja. Di mana kemudian dinyatakan bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Kenapa ini sangat sulit? Karena yaitu tadi saya ulang, amandemen Undang-Undang Dasar yang membuat kedudukan presiden dan wakil presiden menjadi absolut, sehingga pelanggaran etika yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden terpilih susah sekali ada celah untuk memaksulkan. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa bagaimana seorang pimpinan negara akan menjalankan amanat konstitusi apabila lahirnya pimpinan tersebut telah mencederai konstitusi itu sendiri dan melanggar etika berkonstitusi, dan sempat menimbulkan kontroversi. Namun di sini sebenarnya pemakzulan itu harusnya sangat tidak adil apabila hanya diberlakukan kepada Gibran. Apabila kita mendengar pengakuan Sufmi Dasko yang disampaikan oleh pegiat media sosial senior Isi Subiakto, bahwa Presiden Prabowo lah yang justru meminta sampai 5 kali untuk Gibran mendampingi. Nah, seharusnya sangat tidak adil kan kalau hanya Gibran yang dikuyok-kuyok. Mestinya Prabowo juga harus dimakzulkan karena apakah Prabowo tidak tahu bahwa waktu itu saat dia dalam perjalanan untuk meminta Gibran menjadi wakilnya, tidak mempelajari undang-undang tentang syarat untuk menjadi seorang wakil presiden, sehingga ditabraklah syarat dan aturan tersebut dengan membuat syarat dan aturan yang baru. Saya kira jika memang betul apa yang disampaikan Bung Sufmi Dasko, tentunya waktu itu tidak hanya peran serta Jokowi, namun tentunya juga ada campur tangan Prabowo. Nah, di sini kemudian menjadi sangat kontroversi dan banyak tangan yang kemudian ikut bermain. Dan kemudian timbul istilah parcok dan lain sebagainya. Sehingga apakah karena waktu itu Prabowo sudah mencalonkan diri berkali-kali dan rupa-rupanya yang kemarin itu dianggapnya adalah kesempatan terakhir dan dia harus menang, sehingga menggunakan prinsip-prinsip Machiavelli yang ternyata berpotensi sangat besar mencederai demokrasi. Ini saya koreksi, sebenarnya jika betul apa yang dikatakan Bung Sufmi Dasko, sangat tidak fair kalau hanya Gibran yang dimakzulkan. Pelanggaran etika moral konstitusi
tentunya Prabowo turut berperan dan ada andil di dalamnya. Nah, sebenarnya menurut saya tidak hanya cukup di 8 poin saja, namun perlu lagi ditambah 1 poin, yaitu kemudian tentang penegakan hukum di Indonesia jangan tebang pilih. Jika melihat temuan OCCRP, salah satu lembaga internasional yang cukup bonafit tentang pelanggaran tindak kejahatan dan korupsi yang disematkan kepada Presiden Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo, dan ujian Mas Hasto saat dia ditangkap. Bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penegakan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Oleh KPK, mestinya KPK didorong untuk berani mengungkap apa yang disampaikan OCCRP ini betul atau tidak. Tidak hanya KPK, namun seluruh perangkat hukum yang ada di Indonesia harusnya didorong untuk membuktikan apa yang OCCRP sampaikan terhadap mantan Presiden Indonesia ke-7. Ini sangat penting karena apa? Ada sangkutan dengan mantan Presiden, ada sangkutan penegakan hukum terhadap mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, sehingga kewibawaan hukum berbangsa dan bernegara menjadi sorotan internasional. Apabila kemudian aparat penegak hukum melakukan penelusuran apa yang disangkakan oleh OCCRP tersebut, tentunya kita sangat mendapat apresiasi di kancah internasional tentang penegakan hukum, dan kembali lagi itu ada di dalam cita-citanya Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih. Boleh saya tambah 1 poin dari 8 poin itu adalah penelusuran hasil temuan OCCRP dan pernyataan Mas Hasto harus dibuktikan oleh seluruh perangkat penegak hukum yang ada di Indonesia. Sekian dulu dari kami, dari Revolver Channel. Pada prinsipnya ke-8 petisi dari mantan perwira tinggi TNI tersebut kami dukung, namun perlu penambahan dan perlu mohon maaf, kami koreksi dan kritisi. Sekian dulu dari kami, Revolver Channel. Merdeka!